Hari itu seharusnya menjadi hari paling membahagiakan dalam hidupku. Kupandangi Rina yang berdiri di sebelahku, anggun dalam balutan kebaya putih yang serasi. Dengan jas sederhanaku, tangannya gemetar saat menggenggam jemariku, bukan karena gugup atau bahagia, tapi karena kami tahu hari ini bukan hanya tentang kami, tapi tentang pertarungan antara harga diri dan status sosial yang tak pernah adil sejak awal. Sorak-sorai para tamu terdengar, riuh, saat kami melangkah ke pelaminan, tapi aku bisa merasakan mata-mata yang menatapku bukan dengan kekaguman, melainkan dengan tatapan sinis dan penuh tanya. Apa yang dilihat Rina dari lelaki biasa ini? Keluarga Rina bukan sembarangan. Ayahnya, Pak Bram, adalah salah satu pengusaha properti besar di kota ini. Ibunya, Bu Lilis, sosialita kelas atas yang bahkan mengundang artis untuk acara ulang tahunnya sendiri. Sedangkan aku, hanya anak buruh toko kelontong. Lulusan kampus swasta biasa, tak ada gelar mentereng, tak ada mobil mewah, dan tak ada nama belakang yang bisa dijual. Reza, kamu berdiri terlalu dekat. Jangan sampai jasmu menyentuh kebaya Rina. Itu kebaya mahal. Suara Bu Lilis menohok telingaku saat sesi foto keluarga. Ucapannya lembut, tapi nadanya menusuk seperti belati. Aku diam, tersenyum, menarik sedikit jarak. Kau harus tahu tempatmu, Reza, kata Pak Bram sesaat sebelum kami naik pelaminan. Kamu mungkin menikahi anakku, tapi itu tidak berarti kamu bisa menyamai keluargaku. Aku hanya menunduk, bukan karena takut tapi karena aku menyimpan semuanya dalam hati. Bukan saatnya membalas. Belum. Resepsi berjalan seperti yang diharapkan oleh semua orang megah, mewah, dan penuh senyum palsu. Aku tahu keluarga Rina hanya mengizinkan pernikahan ini karena Rina memaksa. Kami sudah bertunangan diam-diam hampir 1 tahun sebelum akhirnya Rina memutuskan untuk melawan kedua orang tuanya. Kalau kalian gak setuju, aku akan tetap menikah dengan Reza. Tanpa restu kalian, kata Rina saat itu. Aku sempat meminta Rina berpikir ulang, tapi dia yakin. Katanya, cinta kami lebih penting dari gengsi orang tuanya. Namun saat melihat wajahnya sore ini, tegang dan tak nyaman, aku mulai ragu. Apakah dia benar-benar siap dengan kehidupan yang akan kami jalani nanti? Setelah semua tamu pulang dan lampu-lampu resepsi mulai dipadamkan, aku berjalan ke belakang, menuju ruang keluarga. Di sanalah mertuaku berkumpul, dan aku baru saja hendak menyapa saat mendengar suara Pak Bram. Lihat saja, berapa lama dia bisa bertahan. Aku kasih waktu 6 bulan sebelum Rina pulang dengan mata sembab. Mereka tertawa, suara mereka pelan, tapi cukup jelas untuk menusuk dadaku. Dan kau tahu, pria seperti dia itu biasanya cuma omong besar. Katanya punya rencana usaha, katanya mandiri, tapi buktinya hidup masih menumpang. Uang aja nggak cukup buat bayar setengah catering tadi, tambah Bu Lilis. Aku menggenggam tangan sendiri kuat-kuat. Ku dekap napasku agar tidak runtuh saat itu juga. Tidak, aku tidak akan meledak di sini. Aku tidak menjadi seperti yang mereka pikirkan, mudah tersulut, labil, tak tahan tekanan. Aku menunggu hingga mereka keluar, berpura-pura tak mendengar apa-apa. Lalu, aku masuk ke ruang itu sendiri. Kupandangi cermin besar di sudut ruangan. 6 bulan, gumamku pelan. Tidak, Pak Bram. Tidak, Bu Lilis. Aku akan buat kalian melihat siapa aku sebenarnya. Bukan karena aku ingin diterima, tapi karena aku ingin kalian tahu kalian telah salah menilai orang. Dan saat hari itu tiba, aku tidak akan berteriak, aku berhasil. Di depan kalian, aku hanya akan tersenyum dengan setelan jas mahal di atas panggung yang jauh lebih tinggi dari pelaminan ini. 3 minggu setelah pernikahan, kami masih tinggal di rumah orang tua Rina. Awalnya, kami berencana langsung pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, tapi Ibu Rina memaksa kami tinggal dulu di rumah mereka. Sementara saja, sampai kalian benar-benar siap hidup sendiri, katanya. Tapi, aku tahu, itu bukan karena mereka peduli. Mereka hanya ingin melihat sendiri bagaimana aku jatuh di rumah mereka. Lebih mudah untuk menghina jika korbannya ada di depan mata. Setiap pagi,
Aku bangun lebih dulu, menyapu halaman, mengangkat galon, bahkan membantu pembantu belanja ke pasar. Bukan karena disuruh, aku hanya tidak tahan melihat tatapan sinis mereka. Setiap kali aku hanya duduk diam di meja makan. Tapi tetap saja, apapun yang kulakukan tak pernah cukup. "Masa kamu kerjaannya cuma ngurusin rumah?" tanya Bu Lilis sambil mengaduk kopi di ruang tamu. Dengan nada tinggi yang jelas ingin ku dengar. "Kok bukan kamu aja yang jadi art sekalian?" Aku hanya diam. Lagi-lagi, Reza itu kayaknya memang nyaman jadi babu di rumah orang. "Enggak." "Ya jadi, laki-laki numpang hidup." Kali ini suara kakak ipar Rina, si Arik, yang ikut menimpali sambil tertawa. Rina selalu ada di situ, tapi dia diam. Matanya hanya menunduk, bibirnya gemetar, tapi tak ada kata yang keluar. Sakit, tentu tapi lebih sakit saat orang yang katanya mencintaimu memilih untuk tak bersuara saat kau dihina. Aku sudah mencoba mencari kerja di luar, mengirim lamaran ke sana kemari, tapi latar belakangku bukan dari kampus ternama. Dan pengalaman kerjaku minim. Beberapa kali wawancara, semua berakhir dengan kalimat, "Kami akan hubungi nanti." Akhirnya, aku memutuskan berjualan secara online. Kupinjam sedikit uang dari tabungan lamaku untuk modal membeli produk fashion dari reseller. Kujual lagi lewat Instagram dan marketplace. Setiap pagi, kuantar paket-paket itu ke ekspedisi. Sore kuhabiskan waktu membalas chat pelanggan. Tapi tak ada yang tahu. Semua kulakukan diam-diam. Bahkan Rina pun belum kuberitahu, karena aku ingin menunjukkan hasilnya terlebih dulu. Namun semesta belum berpihak. Usahaku masih sepi. Penghasilan belum seberapa. Aku belum bisa membuktikan apa-apa. Dan itu membuat hinaan mereka semakin menjadi-jadi. Suatu malam, saat aku masuk ke kamar, aku mendengar suara isakan dari sudut ruangan. "Rina, kamu kenapa?" tanyaku pelan. Dia tak menjawab, hanya mengusap matanya cepat dan membalik badan seolah tak ingin ku tahu ia menangis. "Rin," aku dekati dia. "Aku capek, Zah," ucapnya akhirnya. "Tiap hari mereka ngomongin kamu, ngomongin aku juga. Mama bilang aku bodoh nikahin kamu. Papa bilang aku pengkhianat keluarga." Aku menghela napas panjang. Aku ingin marah. Tapi pada siapa? Pada Rina? Pada orang tuanya? Pada keadaan? "Kamu nyesel nikah sama aku?" tanyaku. Meski aku takut mendengar jawabannya. Dia menoleh. "Enggak. Tapi aku takut. Takut kalau semua ini cuma bikin kita saling menyakiti." Aku tak langsung membalas. Kubiarkan hening menggantung. Lalu ku ambil tangannya. "Kalau kamu nyerah, sekarang mereka menang. Tapi kalau kita bertahan, hari nanti mereka bakal lihat sendiri siapa yang mereka rendahkan." Dia hanya menatapku lama, lalu akhirnya mengangguk. Meski ragu, aku bisa merasakan ada sedikit harapan yang kembali tumbuh. Keesokan harinya, aku menyalakan laptop tua peninggalan almarhum ayah. Kutulis satu persatu rencana usahaku. Aku tak peduli seberapa kecil hasilnya nanti. Yang ku pedulikan cuma satu. Aku harus keluar dari rumah ini, dari lingkaran penghinaan ini. Dan satu-satunya cara adalah dengan berdiri di atas kakiku sendiri. Tiap malam, aku tidur larut. Bangun lebih pagi, menyusun strategi, menambah katalog, belajar digital, marketing dari YouTube. Bahkan sempat menjadi freelance desain logo, walau hanya dibayar 50.000. Hari demi hari, kulalui dalam diam, dalam kerja keras yang tak dilihat siapapun, dalam doa yang tak pernah lepas dari bibir. Dan dalam hati, aku berjanji, aku akan keluar dari rumah ini bukan sebagai menantu yang gagal tapi sebagai laki-laki yang mereka sesali. Telah hina, aku mulai mengukur waktuku bukan dari detik ke detik, tapi dari langkah ke langkah. Setiap hari terasa panjang, tidak ada pujian, tidak ada motivasi dari sekitar, hanya rasa sakit dan penghinaan yang perlahan-lahan berubah menjadi bahan bakar. Untuk tekadku, mereka menyangka aku lemah karena diam, padahal dalam diamku, aku sedang menyiapkan perang yang bukan dengan senjata, tapi dengan hasil. Pagi itu aku memberanikan diri bicara pada Rina. "Besok kita pindah?" ucapku, singkat.
Rina mengernyit. Pindah? Kemana? Ke kontrakan kecil di dekat Pasar Anyar. Aku udah DP bulan pertama. Bulan depan, kita cicil lagi. Matanya membesar. Tapi, kita belum stabil, Za. Usaha kamu juga belum jalan benar. Mama sama papa pasti. Aku nggak peduli lagi dengan pasti yang mereka pikirkan. Aku capek tidur di rumah yang isinya cacian. Aku mau kita hidup, walau sederhana, tapi damai. Aku menatapnya dalam, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia menatapku dengan sorot berbeda, seolah baru melihat sosok suaminya benar-benar berdiri sebagai laki-laki. Kalau kamu yakin, aku ikut, katanya. Hari itu, kami keluar dari rumah besar itu hanya dengan 2 koper dan 1 kantong kresek pakaian. Tak ada pelukan perpisahan. Tak ada kalimat semoga sukses, hanya tatapan sinis dari balik tirai jendela. Kontrakan kami kecil, hanya 2 petak, tapi di sana aku merasa lebih hidup. Aku menjadikan ruang depan sebagai tempat kerja, menyusun rak barang-barang stok jualan online, menempelkan katitan-katitan di dinding. Target mingguan, pengeluaran, ide produk. Aku serius, tak ada waktu untuk mengeluh. Setiap hari aku pergi ke pasar, cari produk baru, siang memotret, malam mengedit, dan posting. Kadang, tidur cuma 3 jam, tapi aku bahagia karena setiap peluhku mengarah ke satu tujuan. Keluar dari bayang-bayang mereka. Rina mulai ikut bantu. Dia balas chat pelanggan, kadang bantu bungkus paket. Meski kami sering bertengkar karena kelelahan, tapi setidaknya kami mulai menyatu dalam perjuangan yang sama. Suatu malam, aku menerima telepon dari seorang teman lama Bayu, teman kuliah yang dulu aktif di organisasi teknologi. Gue lihat kamu mulai dagang online. Ya, gue lagi bangun startup kecil, tapi butuh orang yang ngerti lapangan. Mau bantuin gak? Bagi hasil aja dulu. Aku tak pikir panjang. Kapan mulai? Besok pagi. Esoknya aku naik motor pinjaman tetangga. Masuk ke dalam tim kecil Bayu. Kami menjual sistem kasir digital ke warung-warung dan UMKM. Aku bagian door-to-door, menjelaskan, meyakinkan, menyusun presentasi dari nol. Minggu pertama 0 hasil. Minggu kedua, dapat 1 klien. Minggu ketiga, dapat 5. Dari situ, hidupku perlahan berubah. Uang mulai masuk. Usaha online juga jalan karena dibantu tim kecil yang aku rekrut dari anak-anak magang kampus. Tapi aku masih belum menunjukkan semua ini ke siapapun. Bahkan Rina belum tahu kalau sekarang aku punya 2 sumber penghasilan. Aku ingin membuktikan semuanya bukan dengan janji, tapi dengan bukti yang tak terbantahkan. Satu malam, aku duduk di depan cermin di kamar kontrakan. Kupandangi diriku sendiri. Reza, kamu bukan siapa-siapa sekarang, tapi kamu tahu, kamu bisa jadi siapa kalau terus jalan. Kata-kata itu seperti mantra. Setiap malam, aku ulangi. Dan di pagi hari, aku bangun bukan sebagai lelaki yang dulu, tapi sebagai lelaki yang tahu arah hidupnya. Aku ingat, suatu hari, saat Bu Lilis menelepon Rina. Aku dengar kamu sekarang tinggal di rumah kontrakan sempit. Apa kabar menantu kebanggaanku? Udah kerja beneran belum? Rina hanya menunduk, tapi aku ambil ponsel dari tangannya. Bu, saya belum jadi siapa-siapa. Benar, tapi satu hal yang saya tahu. Saya nggak pernah lupa bagaimana ibu bicara tentang saya. Dan itu jadi alasan saya untuk berhasil. Klik, ku tutup panggilan itu tanpa menunggu balasan. Di sebelahku, Rina terdiam lama. Kamu sekarang beda, Za. Jawabku. Karena aku nggak mau terus hidup jadi orang yang mereka bisa injak seenaknya. Dan sejak malam itu, aku tahu aku tidak lagi berjalan. Aku sedang berlari menuju saat di mana mereka akhirnya harus menunduk. Bukan karena takut, tapi karena malu pernah menginjak seseorang yang sedang tumbuh. Hidup kami mulai bergerak. Perlahan tapi pasti, toko onlineku semakin ramai. Mulai stabil, meski belum besar. Di startup Bayu, aku dipercaya menangani klien besar dari luar kota. Kadang aku harus pergi selama beberapa hari, meninggalkan Rina sendirian di rumah kontrakan kecil kami. Tapi aku pikir, semua ini akan segera membuahkan hasil. Namun, di balik semua kesibukan dan pencapaian kecil itu, ada hal-hal yang mulai retak. Perlahan,
Hubungan kami tak sehangat dulu. Rina mulai sering diam. Entah karena lelah atau kecewa, aku tak tahu pasti. Yang ku tahu, senyumannya semakin jarang, pelukannya semakin dingin, dan kata-katanya lebih sering menjadi sindiran. "Za, kita hidup begini terus, sampai kapan?" Tanyanya suatu malam, saat aku baru saja pulang dari luar kota. Aku meletakkan tas, menatapnya yang duduk di ujung ranjang. "Kamu tahu aku lagi berjuang, Rin?" "Iya, tapi capek, Zat." Aku iri lihat teman-temanku yang lain. Mereka jalan-jalan sama suami, posting liburan, makan di restoran. Kita makan mie instan terus. Aku mendekatinya. "Rin, ini semua untuk masa depan kita. Aku nggak mau kita hidup mewah hari ini, tapi miskin besok. Aku nabung, aku investasi, aku bangun pondasi. Semua buat kamu juga. Tapi kamu nggak pernah ajak aku diskusi. Kamu jalan sendiri. Kadang aku ngerasa aku cuma penumpang di hidup kamu." Aku diam, bukan karena tak punya jawaban, tapi karena sadar mungkin dia benar. Dalam upayaku membuktikan diri, aku lupa membagi beban. Aku pikir aku sedang menjadi laki-laki yang bertanggung jawab, tapi mungkin bagi Rina, aku sedang menjauh. Hari-hari berikutnya kami jalani dengan hening. Aku makin sibuk, dan Rina makin menjauh. Dia mulai sering ke rumah orang tuanya. Katanya hanya menjenguk. Tapi aku tahu, di sana dia merasa nyaman. Ada AC, makanan enak, dan tentu saja gengsi yang dulu hilang bisa ia pinjam sebentar. Suatu hari, saat aku pulang lebih cepat dari biasanya, aku lihat dia sedang video call. Dari dapur terdengar suaranya. "Iya, aku juga bingung. Reza sih sibuk sendiri, sekarang sok sukses. Aku tetap aja hidup susah." Kadang mikir juga, apa aku salah nikah? Aku tidak langsung masuk. Aku berdiri di balik pintu, membiarkan kata-kata itu menamparku dalam diam. Malam itu aku tidak bisa tidur. Mataku menatap langit-langit kamar yang berjamur. Hidungku mencium bau tembok lembab, dan pikiranku penuh dengan pertanyaan. Apa semua ini sia-sia? Apa aku hanya berjuang sendiri, sementara dia perlahan menyerah? Tapi di tengah kabut itu, aku menemukan satu titik terang mimpi masa kecilku. Punya perusahaan sendiri, kantor sendiri, dan punya nama yang diingat bukan karena siapa aku menikah, tapi karena siapa aku sebagai individu. Dan aku tahu, aku belum boleh berhenti sekarang. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat kabar mengejutkan. Investor utama dari startup tempatku bekerja ingin bertemu langsung denganku. Ternyata, selama ini mereka memperhatikan cara kerjaku, bagaimana aku mengembangkan klien, menjalin hubungan, dan menjaga reputasi. "Reza, kami ingin kamu jadi direktur operasional. Gaji 3 kali lipat dari sekarang, plus saham." Aku tak percaya. Saat ku tanda tangani kontrak itu, tanganku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu, ini awal dari puncak. Aku belum sampai, tapi aku sudah melihat jalannya terbuka lebar di depan mata. Aku pulang membawa kabar itu dengan semangat. Ku bayangkan Rina akan melompat senang, memelukku dan menangis bahagia. Tapi reaksi Rina justru sebaliknya. "Jadi kamu makin sibuk, makin jauh." Aku mengernyit. "Aku dapat promosi, Rin. Ini mimpi kita, bukan?" "Enggak, Za. Ini mimpi kamu." Aku capek jadi penonton. "Kamu berubah. Dulu kamu butuh aku. Sekarang kamu sibuk cari pengakuan." Dug, aku tak bisa membantahnya. Mungkin benar, mungkin aku terlalu larut membalas dunia, sampai lupa menggenggam tangannya. Tapi bukankah aku melakukan semua ini justru untuk kami? Beberapa hari kemudian, Rina memutuskan tinggal sementara di rumah orang tuanya. Katanya hanya sebentar. Tapi aku tahu, ini bukan sekadar sementara. Ada sesuatu yang berubah. Dan aku harus bersiap menerima kenyataan bahwa tidak semua orang mampu ikut bertahan sampai garis akhir perjuanganmu. Aku menatap meja kerja kecilku malam itu. Di atasnya, dokumen kepemilikan saham baru saja kutandatangani. Tapi tak ada yang bisa kubagi kabar bahagia ini. Aku duduk di kursi reot, menatap langit malam dari jendela kontrakan. Hari ini,
Aku berhasil. Tapi kenapa rasanya seperti kehilangan? Aku mulai sadar. Jalan menuju puncak bukan hanya soal mendaki, tapi juga tentang siapa yang masih menggenggam tanganmu saat kamu menoleh ke belakang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku bertanya dalam hati, jika semua ini harus kupikul sendiri, apa masih layak kulanjutkan? Tak butuh waktu lama sejak penandatanganan kontrak itu, namaku mulai sering terdengar. Bukan hanya di dalam startup yang aku bantu bangun, tapi juga di kalangan pengusaha muda. Aku mulai diundang ke acara seminar, podcast, bahkan beberapa media online menulis tentang kisah inspiratif anak muda dari keluarga sederhana yang berhasil menjadi direktur di usia 30 tahun. Tapi lucunya, aku tidak merasa bahagia sepenuhnya. Bukan karena pencapaiannya tak berarti, tapi karena saat aku ingin menceritakannya pada orang yang dulu percaya padaku, dia tak lagi ada di sampingku. Rina masih tinggal di rumah orang tuanya. Dia hanya sesekali menghubungi. Nada suaranya dingin, pembicaraan kami datar dan terasa seperti kewajiban, bukan rindu. Setiap kali aku menanyakan kapan ia akan pulang, jawabannya selalu sama. Masih belum tahu. Suatu malam, aku memberanikan diri mengunjunginya. Rumah itu tak banyak berubah. Masih megah, masih berdiri kokoh di tengah kompleks elit. Tapi entah kenapa, kali ini terasa asing. Bu Lilis menyambutku dengan senyum tipis. Senyum yang sama dengan hari pernikahan kami, ramah di permukaan, tapi penuh penilaian di dalam. "Kamu sekarang udah sukses, ya?" katanya, seolah heran. "Aku lihat kamu di TV, di artikel, hebat juga ternyata." Aku hanya tersenyum. "Terima kasih, Bu." Rina keluar tak lama setelah itu. Wajahnya polos, cantik seperti biasa, tapi tidak ada kehangatan yang dulu biasa menyambutku. Kami duduk berdua di taman belakang. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana," kataku. Dia menatapku sekilas. Aku juga. Hening. Angin sore menyentuh wajah kami. Tak ada burung yang bernyanyi, hanya suara dedaunan yang bergesekan seperti percakapan kami. Kosong. Ragu-ragu, aku sekarang punya jabatan, punya tim, bahkan punya kantor sendiri. Ucapku pelan, tapi semua itu rasanya hambar kalau kamu gak ada di situ. Rina menghela napas. "Aku senang kamu sukses, Zah. Tapi aku juga sadar, selama ini, aku nunggu kamu memperjuangkan aku. Bukan hanya ambisi kamu." Mataku menyipit. "Jadi kamu pikir, aku gak memperjuangkan kamu? Memperjuangkan harga dirimu, bukan kita. Kamu ingin membuktikan ke orang tuaku bahwa kamu pantas. Tapi lupa membuktikan ke aku bahwa kita bisa bahagia bareng. Meski tanpa semua itu, aku terdiam." Rina benar, aku terlalu sibuk membangun benteng untuk melindungi harga diriku, sampai lupa membuka pintu untuk dia masuk dan berteduh bersamaku. "Aku nggak tahu, Zah, apakah masih ada tempat buat aku di hidupmu sekarang?" katanya lirih. Aku memejamkan mata, mencoba meredam segala emosi yang berkecamuk. "Aku nggak pernah usir kamu dari hidupku, Rin. Tapi kalau kamu merasa nggak lagi muat di dalamnya, mungkin memang aku yang salah." Beberapa hari setelah pertemuan itu, hidupku berubah lebih cepat dari yang kuperkirakan. Investasi masuk, kantor berkembang. Aku direkrut menjadi CEO di perusahaan gabungan antara startup lama dan investor luar negeri. Namaku masuk ke daftar 30 under 30 majalah bisnis nasional. Orang-orang mulai menyapaku dengan sebutan Bapak Direktur. Mengenalku bukan sebagai menantu dari keluarga ini, tapi sebagai Reza Putranama yang dulu mereka cibir, kini mereka kagumi. Dan saat aku berdiri di atas panggung memberikan sambutan pada peluncuran produk baruku, aku menatap ke deretan tamu VIP. Di sana duduk Pak Bram dan Bu Lilis. Mereka diundang secara resmi oleh tim Preku. Saat masuk tadi, mereka mungkin tidak tahu bahwa anak muda yang dulu mereka hina sebagai pengangguran tak berguna, kini adalah bos besar dari acara itu. Dan ketika aku menyebut nama mereka dalam pidato singkatku, terima kasih kepada keluarga yang dulu memberi saya tantangan terbesar. Karena dari sanalah saya belajar menolak rasa takut. Semua mata menoleh ke arah mereka, wajah mereka kaku, datar. Tak bisa menyembunyikan keterkejutan. Atau mungkin malu.
Rina tidak datang malam itu. Dan aku tahu, apapun yang kulakukan ke depan, hubungan kami mungkin tak akan pernah kembali seperti dulu. Sepulang dari acara, aku duduk sendirian di balkon apartemen baruku. Cahaya kota berkedip-kedip. Di kejauhan, angin malam terasa dingin. Aku pikir, saat aku sampai di titik ini, aku akan merasa puas, bahagia, bangga, tapi ternyata, harta dan jabatan hanya bisa mengisi dompet dan kartu nama, bukan hati, dan mungkin inilah harga dari membalas hinaan dengan pencapaian. Kau berdiri lebih tinggi, tapi kau juga berdiri sendirian. Undangan itu tiba 3 hari sebelum hari-hari. Tertulis rapi, di atas kertas tebal, berwarna emas. Dengan tulisan timbul perayaan ulang tahun ke-60, Bapak Bram Santoso. Aku menatap nama itu lama. Dulu, nama itu membuatku merasa kecil. Sekarang, saat semua orang memujanya, aku berdiri sejajar. Bahkan mungkin lebih tinggi. Tapi tak pernah sekalipun aku menginginkan balas dendam dengan cara murahan. Namun undangan itu terasa seperti takdir yang menantang. Berani datang, dan aku datang. Aku mengenakan jas hitam berpotongan rapi, dosi biru tua, dan jam tangan pemberian salah satu partner bisnis dari luar negeri. Penampilanku tidak lagi seperti Reza yang dulu yang hanya anak tukang kelontong. Tapi aku tetap merasa bukan siapa-siapa jika hatiku masih dipenuhi luka yang belum selesai. Acara digelar di Ballroom Hotel Bintang 5. Megah, elegan, dan penuh. Orang-orang yang dulu menertawakanku diam-diam. Aku melihat wajah-wajah lama, kerabat Rina, teman SMA-nya. Bahkan, beberapa rekan bisnis Pak Bram yang pernah menolak proposalku bertahun-tahun lalu. Mereka semua terdiam sesaat saat melihatku melangkah. Mesuk, beberapa menyapa ragu-ragu. Itu bukan Reza ya? Iya, Reza Putra. Yang di artikel kemarin itu kan? Yang katanya sekarang jadi CEO itu? Aku pura-pura tak dengar. Tatapanku hanya fokus pada satu orang, Pak Bram yang sedang berdiri di dekat panggung, menyambut tamu-tamu penting. Ketika mata kami akhirnya bertemu, aku bisa melihat jelas ekspresi kaget itu. Sekilas saja, tapi cukup membuat sudut bibirku terangkat sedikit. Acara berlangsung formal, sambutan, makan malam, lalu sesi penghargaan, dan persembahan dari keluarga. Tapi klimaksnya adalah saat Pak Bram berdiri dan mulai berbicara. Saya, jujur, bangga. Banyak orang berkata, saya pria yang tegas, kadang keras kepala, tapi semua itu karena saya ingin menjaga nama keluarga. Saya ingin anak-anak saya berada di tempat yang tinggi. Ia berhenti sejenak, lalu menoleh ke arah kerumunan. Termasuk saat anak saya memilih seorang pria yang saya anggap kurang. Orang-orang mulai saling melirik. Saya akui, dulu saja ragu, bahkan mungkin terlalu kasar. Tapi sekarang, saya juga harus akui, saya salah menilai. Mataku menajam, dadaku bergemuruh. Reza Putra, jika kamu ada di sini malam ini, berdirilah. Aku terdiam. Beberapa detik kemudian, seluruh ruangan menoleh padaku. Sorotan lampu mengikuti. Perlahan, aku bangkit dari kursi tuan-tuan dan nyonya. Inilah Reza Putra, CEO muda, pengusaha inspiratif, dan ia, menantu saya. Tepuk tangan, menggema. Kamera-kamera mengarah padaku. Aku tersenyum, tapi yang tak sepenuhnya hangat. Karena aku tahu, ini bukan pengakuan, ini politik sosial. Pak Bram tahu posisiku sekarang kuat. Dia tak punya pilihan selain mengakuiku. Dan mungkin, dia ingin memanfaatkanku juga. Tapi aku sudah siap. Setelah acara, dia menghampiriku. Reza, sapanya pelan, kamu sudah jauh, lebih dari yang saya bayangkan. Aku mengangguk, sayangnya, saya juga sudah jauh dari keluarga Bapak. Dia tertawa kecil, seolah menganggap kalimatku sebagai candaan. Rina, bagaimana? Aku menatapnya lama. Tanya saja, langsung. Bukankah dia lebih sering di sini daripada di rumah kontrakan kami? Ia tak menjawab, tapi sorot matanya menunjukkan ia paham maksudku. Beberapa saat kemudian, seseorang memanggilku dari belakang. Reza. Suara itu, Rina.
Dia berdiri dalam balutan gaun biru malam. Cantik. Matanya bergetar menatapku. Bukan karena cinta, tapi karena gugup. Kamu datang, ucapnya lirih. Tentu, aku tidak mau melewatkan kesempatan bertemu keluarga yang dulu meremehkanku. Dia menunduk. Lihat kamu. Luar biasa sekarang. Aku tersenyum tipis. Dan kamu masih berdiri di tempat yang sama. Rina menahan napas. Aku minta maaf. Aku butuh waktu. Aku juga, kataku. Tapi waktu sudah berjalan. Dan aku tak bisa mundur lagi. Ia menahan air mata. Tapi tak satu pun jatuh. Aku melangkah pergi. Meninggalkan dia. Meninggalkan masa lalu yang selama ini menahanku. Malam itu, aku berjalan sendirian di koridor hotel. Semua tamu masih tertawa, makan, bersulang. Tapi aku tak butuh itu. Aku tak butuh pembuktian. Karena kini aku tahu, nilai diriku tak ditentukan dari siapa yang mengakui, tapi dari bagaimana aku tetap berdiri. Bahkan saat tak ada yang percaya. Dan di cermin kamar hotel yang kosong, aku melihat sosok lelaki yang dulu dihina. Kini tersenyum bukan karena berhasil membalas, tapi karena telah menang atas dirinya sendiri. Hari-hari setelah pesta ulang tahun Pak Bram, terasa aneh. Berita tentangku tersebar lebih luas dari yang pernah kubayangkan. Bukan karena aku mencarinya, tapi karena pengakuan Pak Bram malam itu direkam oleh salah satu tamu dan viral di media sosial. Ini nih, baru menantu idaman. Dulu diremehkan, sekarang malah jadi kebanggaan. Begitu bunyi salah satu caption yang entah kenapa membuatku merasa kecut. Lucu, ya, dunia begitu mudah terpesona oleh hasil. Tapi tak pernah peduli saat kita berdarah-darah meraihnya. Beberapa hari kemudian, aku mendapat telepon dari ajudan Pak Bram. Mereka ingin bertemu, katanya, untuk membahas kerjasama properti dengan perusahaan baruku. Aku tertawa kecil setelah telepon ditutup. Jadi akhirnya mereka datang juga, tapi aku tak langsung menjawab. Aku membiarkan mereka menunggu. 3 hari kemudian, aku mengizinkan pertemuan itu. Bukan di kantor mereka, tapi di kantorku yang baru saja diresmikan. Berdiri megah di pusat kota. Pak Bram dan timnya datang dengan wajah datar, tapi penuh tekanan. Aku bisa membaca bahasa tubuh mereka. Mereka butuh aku. Bisnis properti mereka sedang goyah, terdampak regulasi baru, dan krisis pasar. Aku tahu, karena aku punya akses ke data itu. Dan sebagian di antaranya, bahkan ku ketahui sebelum mereka. Terima kasih sudah menerima kami, Reza, ucap Pak Bram, tersenyum seolah kami saudara lama. Aku hanya mengangguk. Ada proyek baru kami di kawasan selatan, butuh dukungan digital dan jaringan logistik. Kami pikir kamu bisa bantu. Aku membolak-balik berkas proposal di hadapanku. Dalam hati, aku sudah tahu jawabanku. Angka ini nggak masuk akal, yukapku dingin. Margin terlalu mepet. Di pihak kami terlalu tinggi. Pak Bram mulai gugup, tapi kamu bisa mengatur ulang. Kita bisa negosiasi. Toh ini juga kesempatan baik untuk mempererat hubungan keluarga. Aku menatapnya tajam. Pak, hubungan keluarga tidak dibangun dari proposal bisnis. Ia terdiam. Tapi begini saja, saya bantu. Bukan karena proposalnya, tapi karena saya tahu menyelamatkan nama baik keluarga lebih penting daripada sekadar uang. Pak Bram menarik napas. Maksudmu? Aku berdiri, lalu mengambil sebuah map dari laci meja. Aku melemparkannya pelan ke atas meja. Ini laporan keuangan perusahaan Bapak yang bocor tahun lalu. Saya yang cegah agar tidak menyebar lebih luas. Kalau tidak, mungkin Bapak sudah diperiksa otoritas pajak saat ini. Wajahnya membeku. Saya tahu segalanya, Pak. Termasuk pinjaman gelap yang dilakukan atas nama anak perusahaan. Termasuk dokumen-dokumen yang dimanipulasi agar terlihat stabil di depan investor. Saya tahu, karena saya pernah mengalaminya juga saat merintis. Aku mendekat, menatap langsung ke matanya, tapi saya diam. Karena saya tahu, membalas tidak harus dengan cara yang sama. Saya cukup tunggu sampai orang-orang yang meremehkan saya datang sendiri meminta tolong. Ia tertunduk. Jadi, kamu
Akan bantu, aku duduk kembali. Akan saya bantu. Tapi, bukan dengan nama keluarga. Saya bantu dengan nama perusahaan saya. Dalam dunia profesional, kita rekan bisnis, bukan lagi keluarga. Ia menatapku. Tampak ingin berkata sesuatu, tapi akhirnya hanya mengangguk pelan. Beberapa minggu kemudian, aku hadir di peresmian proyek properti mereka. Diundang sebagai partner utama. Namaku terpampang di layar LED besar. Lebih dominan dari siapapun di sana. Bahkan lebih besar dari nama Pak Bram sendiri. Semua orang memujiku. Bahkan para petinggi pemerintahan ikut memberi selamat. Dan di antara kerumunan itu, aku melihat Bu Lilis berdiri diam, menatapku seperti melihat orang asing. Seolah ingin berkata, "Kapan anak kampung ini jadi sebesar ini?" Aku hanya menunduk sopan. Tak ada kata dendam di mataku. Hanya penegasan bahwa harga diri tidak dibeli dari keturunan, tapi dibangun dari jatuh bangun yang tak mereka saksikan. Rina hadir juga. Kami tidak banyak bicara, tapi sorot matanya berbeda. Ada rindu, ada kekaguman, dan ada penyesalan yang tak bisa dia sembunyikan. "Aku ikut bangga," katanya singkat saat kami bersalaman. Aku tersenyum. "Terima kasih. Tapi maaf, sekarang kamu harus ikut Andre." Dia menatapku. Bingung. Andre jadi orang yang ingin kembali masuk dalam hidupku. Aku berjalan pergi, meninggalkannya dalam diam. Di mobil, aku menatap keluar jendela. Jakarta penuh lampu, tapi hatiku tenang. Tak ada dendam, tak ada marah. Hanya kesadaran bahwa aku akhirnya sampai di titik yang dulu hanya mimpi. Dan yang paling membanggakan, bukan karena aku membalas hinaan mereka, tapi karena aku tidak perlu berkata sepatah kata pun untuk membuat mereka menunduk. Cukup dengan diam dan pencapaian. Aku pikir, setelah semua yang terjadi, hidup akan berjalan lebih tenang. Tapi kenyataan justru menamparku lebih keras dari sebelumnya. Sore itu, aku sedang di kantor, ketika notifikasi masuk ke email pribadiku. Subjeknya hanya satu kata. Bukti. Aku hampir mengabaikannya, tapi ada sesuatu dalam nadaku yang membuatku berhenti. Ketika ku buka lampiran di dalamnya, nafasku tercekat. Rekaman suara. 2 menit, aku putar. Dan dalam hitungan detik, duniaku yang baru saja stabil kembali berguncang. Reza itu hanya alat. Kita biarkan saja dia naik. Nanti, saat waktunya tepat, saham di perusahaannya bisa diambil alih lewat merger. Pakai nama Rina, dia nggak akan sadar. Bodoh begitu percaya sama cinta. Suara itu jelas, suara Pak Bram. Lalu, suara lain menyambung. Suara Bu Lilis. Itu rencana kita sejak awal kan? Biarkan dia bangun semuanya. Nanti tinggal kita tarik Rina balik. Perusahaannya ikut. Kalau dia melawan, kita mainkan isu keluarga. Kasih publik drama. Dia pasti kalah. Darahku berdesir. Tanganku mengepal. Dunia yang kukira sudah selesai, ternyata baru membuka babak baru, pengkhianatan yang lebih dalam. Aku tak langsung bereaksi sebagai pebisnis. Aku tahu, reaksi emosional adalah senjata yang mudah ditebak. Mereka pasti berharap aku terpancing, membuat langkah ceroboh, dan akhirnya mereka bisa balik menyerang, memainkan opini publik. Tapi aku bukan Reza yang dulu. Esok harinya, aku meminta tim legal dan finansialku mengaudit seluruh kerjasama dengan keluarga Bram Group, dayam-dayum, profesional, tanpa suara, tanpa drama. Semua transaksi mereka kuperiksa, semua surat kuasanya kuperinci, dan di sanalah kutemukan sesuatu yang lebih busuk dari yang kukira. Beberapa saham kecil atas nama Rina. Saham yang dulu kutitipkan dengan niat mempercayainya. Karena waktu itu perusahaan belum punya badan hukum penuh. Saham-saham itu bisa menjadi pintu masuk bagi Pak Bram untuk menguasai kendali suara jika digabung dalam voting dewan. Ini sabotase yang disiapkan sejak awal. Ucapku pada penasihat hukumnya. Kalau kamu mau, kita bisa tuntut. Seret ke media. Namanya hancur, balasnya. Aku mengangguk, tapi belum menjawab. Karena di satu sisi lain dari pikiranku, aku mendengar suara yang lebih lembut.
Suara Rina. Mungkinkah dia tahu aku mengatur pertemuan, bukan dengan Pak Bram, tapi dengan Rina. Kami bertemu di kafe kecil tempat dulu kami pertama kali jadian. Saat dia datang, aku bisa melihat ada beban di wajahnya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kamu sudah tanggal ya? Tanyanya tanpa basi-basi. Aku hanya mengangguk. Dia menunduk. Aku tahu rencana mereka sejak awal. Darahku mendidih. Tapi aku tahan. Tapi aku nggak ikut. Aku nggak pernah tanda tangan opo-opa tanpa bilang ke kamu. Tapi itu memang atas namaku. Dulu kamu kasih sebagai bentuk kepercayaan. Aku jaga Za. Sumpah. Aku jaga. Lalu kenapa kamu diam? Dia menatapku, mata berkaca-kaca. Karena aku takut kamu nggak percaya. Aku takut kamu akan pikir aku cuma mainkan kamu. Tapi aku nggak bisa lagi diam. Apalagi setelah mereka mulai gerak lebih jauh. Aku kabur dari rumah. Udah 2 hari, aku tinggal di hotel. Aku nggak mau lagi ikut permainan mereka. Aku menghela napas berat. Ada rasa lega, tapi juga amarah yang belum lepas. Kenapa kamu nggak pernah jujur sejak dulu, Rin? Karena aku juga pernah ragu, pernah pikir, mungkin orang tuaku benar. Tapi makin kamu tumbuh, makin aku sadar mereka yang salah. Aku yang salah, karena diam. Aku menatapnya. Lama, aku bisa menuntut mereka, hancurkan nama mereka. Dan itu mungkin akan membuatmu kehilangan segalanya juga. Dia mengangguk. Pasrah, kalau itu yang harus terjadi, aku terima. Aku cuma nggak mau kehilangan kamu. Untuk kedua kalinya, malam itu aku duduk sendiri, menatap berkas-berkas, bukti yang siap kubawa ke meja hukum. Semua bisa selesai dalam hitungan hari. Semua bisa kubalas habis. Tapi, aku teringat diriku yang dulu. Yang berjalan sendirian. Penuh luka, tapi masih percaya bahwa dendam bukan akhir dari segalanya. Dan saat itulah, aku membuat keputusan. Esoknya, aku menggelar konferensi pers besar. Seluruh media hadir. Mereka pikir aku akan bicara soal skandal merger atau pengambilalihan saham yang mencurigakan. Tapi yang mereka dapat justru hal sebaliknya. Di panggung, aku berdiri. Di belakangku, layar menampilkan satu kalimat. Pengusaha tak seharusnya menari di atas puing keluarganya sendiri. Aku bicara singkat, tegas, dan penuh perhitungan. Ada banyak hal yang bisa saya ungkap hari ini. Tapi saya memilih diam, bukan karena takut, tapi karena saya tahu kekuatan terbesar seorang pemimpin adalah menahan diri saat ia bisa membalas. Saya tidak akan menuntut, tapi saya akan menarik semua kerjasama dengan keluarga Bram dan membangun dari jalur yang benar-benar saya miliki. Sendiri, aku turun dari panggung tanpa tepuk tangan, tapi dengan hormat. Beberapa hari kemudian, berita tentang pemisahan perusahaanku dari kelompok bisnis Bram menyebar luas. Nilai saham mereka jatuh. Kredibilitas mereka dipertanyakan. Aku tak mengucap sepatah pun tentang penyebabnya. Karena diamku adalah suara paling keras yang pernah mereka dengar. Setelah konferensi pers itu, dunia seakan memberi ruang, bukan untuk membalas, tapi untuk menata ulang arah hidup yang sempat miring karena luka dan ego. Aku tahu, luka tak bisa sembuh seketika, tapi untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, aku merasa bebas. Bebas dari tekanan, dari penghakiman, dan dari keinginan untuk terus membuktikan diri kepada orang yang tak pernah peduli sejak awal. Dan untuk pertama kalinya juga, aku benar-benar ingin pulang, bukan ke rumah mewah, bukan ke gedung pencakar langit, tapi pulang ke diri sendiri. Aku kembali ke rumah kontrakan kecil kami yang dulu. Ya, rumah yang sudah lama kutinggalkan sejak pindah ke apartemen baru, demi mobilitas bisnis, tapi tempat itu masih ada, sepi, berdebu, tapi penuh kenangan. Kutelusuri setiap sudutnya, rak barang jualan yang dulu kupasang sendiri. Dinding tempat kutempel target-target kecil dengan spidol, dan kursi reyot yang dulu jadi tempatku begadang, merancang masa depan yang nyaris tak dipercaya. Siapapun, aku duduk di lantai, diam, hanya mendengarkan suara detak jam dan kenangen-kenangen yang seperti berbisik di sana. Di tempat sederhana itulah, semua berawal, bukan di gedung besar,
Bukan di panggung megah, tapi di ruang sempit dengan semangat besar. Hari-hariku berikutnya, kuisi bukan lagi dengan rapat maraton atau negosiasi mencekam, tapi dengan hal-hal kecil yang dulu tak sempat kulakukan. Aku mengunjungi makam ayah dan ibu, duduk lama di sana, bercerita tentang hidup, tentang luka, tentang kemenangan yang terasa pahit tanpa mereka melihatnya. Aku bertemu teman-teman lama, minta maaf atas jarak yang kubuat sendiri. Beberapa dari mereka tertawa dan berkata, "Kami selalu tahu kamu bakal berhasil, tapi kami nggak tahu kamu bakal berubah sejauh itu." Dan yang paling sulit, aku menemui Rina. Kami bertemu di taman Kaira, tempat yang pernah kami datangi di awal pernikahan. Saat hidup masih penuh mimpi dan idealisme, dia datang dengan wajah yang tidak kusangka. Tidak lagi terlihat gelisah, tapi justru damai. "Aku dengar kamu kembali ke rumah lama," katanya, sambil tersenyum kecil. Aku mengangguk. Kadang, kita perlu mundur. Bukan karena kalah, tapi karena ingin memulai ulang dengan benar. Dia menatapku dalam. "Reza, kalau waktu bisa diulang, aku ingin melakukan semua dengan cara berbeda." Aku tersenyum. "Tapi, waktu gak bisa diulang, Rin. Yang bisa kita lakukan cuma memilih kemana kita melangkah setelah ini." Hening. Lalu aku melanjutkan, "Aku tahu kamu juga luka, dan aku gak akan paksa kamu sembuh bersamaku. Tapi kalau kamu siap, aku ada di sini." Rina menunduk, menahan air mata yang mulai menggenang. Aku gak mau hidup dalam drama keluarga selamanya. Tapi, aku juga gak mau kehilangan satu-satunya orang yang pernah memperjuangkanku. Bahkan, saat aku sendiri ragu pada diriku, aku menatapnya. Mau mulai lagi, dari awal. Tapi kali ini, bukan untuk membalas siapapun, hanya untuk kita. Mengangguk, pelan, tapi pasti. Beberapa bulan berlalu, aku membentuk perusahaan baru tanpa embel-embel siapapun. Sebuah ekosistem bisnis kecil yang berfokus pada pengembangan UMKM. Di tempat itu, aku mempekerjakan mereka yang dulu susah dapat kesempatan, seperti diriku dulu. Aku tak hanya jadi bos, aku jadi bagian dari perjalanan mereka. Dan itu menyembuhkan. Rina bergabung, bukan sebagai istri bos, tapi sebagai rekan kerja, penulis konten, dan pengelola keuangan. Kami bekerja bersama, berselisih, berbaikan, belajar, kembali saling memahami, dan pelan-pelan kami mulai membangun rumah kami sendiri secara harfiah maupun emosional. Suatu hari, aku menerima undangan wawancara dari salah satu stasiun televisi. Mereka ingin mengangkat kisahku lagi, tentang pria yang pernah dihina mertuanya, tapi berhasil bangkit dan menguasai dunia bisnis. Aku menolak dengan sopan, karena kisahku bukan tentang balas dendam, tapi tentang bagaimana luka bisa disembuhkan jika kita berhenti menjadikannya alasan untuk melukai kembali. Dan tentang bagaimana pria yang dulu ditolak bisa belajar menerima dirinya sendiri tanpa perlu lagi pembuktian apapun. 3 tahun berlalu, banyak hal berubah, tapi satu hal tetap. Aku masih Reza yang dulu. Bedanya, sekarang aku tak lagi berjalan untuk membuktikan apa-apa. Aku berjalan karena aku tahu kemana aku ingin menuju. Perusahaanku kini sudah berkembang. Dari garasi kecil, menjadi kantor 2 lantai. Fokusnya tetap membina UMKM. Membuka ruang untuk mereka yang dulu tak dianggap. Memberi panggung untuk mereka yang tak punya suara. Aku sengaja memilih jalan ini, bukan karena ingin dikenal sebagai pengusaha hebat, tapi karena aku tahu betapa sakitnya menjadi orang yang dipandang sebelah mata. Dan jika aku bisa menjadi satu tangan yang menarik mereka keluar dari lubang, seperti yang pernah kualami, maka hidupku tidak sia-sia. Hari itu, aku mengisi sebuah seminar di Universitas Negeri. Para mahasiswa menyimak serius saat aku bicara tentang kegagalan, bukan kesuksesan, tentang proses, bukan hasil, karena aku tahu itu yang paling jarang mereka dengar. Setelah acara, seorang gadis muda menghampiriku. "Mas Reza, waktu kecil saya pernah dengar mama ngomong gini, jangan kayak Reza, nggak punya masa depan. Tapi hari ini saya bangga bisa dengar langsung cerita Mas." Aku tertawa kecil. "Mama kamu siapa?" Dia menyebut
nama dan aku mengenalnya. Salah satu sepupu Rina, yang dulu paling sering tertawa saat aku dipermalukan di keluarga. Lucu. Dunia benar-benar berputar. Sore itu aku pulang ke rumah. Rina sedang duduk di teras sambil menyiram tanaman. Senyumnya menyambutku sederhana tapi cukup untuk menenangkan jiwa yang penuh cerita hari ini. Aku masak ayam kecap favoritmu, katanya. Pakai sambal mangga? Tanyaku iseng. Pakai cinta? Jawabnya sambil mencubit lenganku. Kami tertawa. Tawa yang tak lagi ditutupi luka, tapi tawa dari dua orang yang berhasil melewati badai dan tetap saling menggenggam. Meski pernah nyaris hilang arah. Beberapa hari kemudian, aku menerima surat dari seorang yang tak kuduga. Pak Bram, tulisannya rapi, formal, tapi jelas, bukan sekadar urusan bisnis. Isinya singkat. Reza, maaf atas semua luka yang pernah kami beri. Kami sadar, kesombongan kami menutup mata dari nilai sebenarnya dari dirimu. Jika suatu hari nanti kamu bersedia, kami ingin berkunjung. Tidak sebagai kolega, tapi sebagai keluarga. Dengan segala hormat, Bram Santoso. Aku membaca surat itu berulang kali. Dan entah kenapa, kali ini tak ada rasa ingin membalas. Tak ada ingin membungkam, mempermalukan, atau menertawakan. Yang ada hanya damai. Malam itu, aku duduk bersama Rina di balkon rumah kami. Angin lembut menyentuh wajah. Langit cerah, tak ada bintang jatuh. Tapi kami tahu, keajaiban kadang bukan tentang yang spektakuler, tapi yang sederhana seperti kesediaan untuk memaafkan. Aku terima surat dari ayahmu, kataku pelan. Rina menoleh. Matanya was-was. Kamu mau apa? Aku akan balas. Dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Ia diam. Menunggu. Kita akan undang mereka makan malam di rumah kita. Bukan sebagai ajang unjuk diri, tapi sebagai tanda bahwa kita tak lagi hidup dalam dendam. Rina menatapku. Matanya berkaca-kaca. Kamu yakin? Aku mengangguk. Karena hidup terlalu singkat untuk terus membawa luka. Dan kemenangan sejati bukan saat mereka menunduk, tapi saat kita tidak lagi ingin melihat mereka jatuh. Seminggu kemudian, meja makan kami penuh. Pak Bram dan Bu Lilis datang, canggung. Tak tahu harus berkata apa. Tapi mereka datang, dan itu cukup. Kami makan bersama. Tak banyak bicara tentang masa lalu, hanya mengenang hal-hal kecil yang dulu menyakitkan. Tapi kini jadi pelajaran. Aku mendengar. Mereka mendengar. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih benar. Dan saat mereka pulang, Pak Bram menepuk bahuku pelan. Terima kasih, sih. Lebih dewasa dari kami dulu. Aku tak menjawab, hanya menatap mata tuanya, yang kini tidak lagi tajam, tapi penuh penyesalan dan entah bagaimana kebanggaan. Malam itu, aku berdiri di depan cermin. Memandang diriku sendiri, lelaki yang dulu direndahkan, kini berdiri tenang, bukan karena segalanya sudah sempurna, tapi karena ia sudah tidak lagi merasa perlu untuk membalas. Dan saat ku tutup lampu, kamar dan rebah di samping perempuan yang tetap bertahan meski sempat hilang arah. Aku tahu, akhir yang indah bukan tentang membuat mereka menderita, tapi kita bisa tidur dengan tenang, tanpa dendam yang membebani. Karena balas paling tajam adalah kasih yang tetap diberi, meski tak pernah diminta.